Ya, kita bersama-sama kali ini akan membahas mengenai tabel distribusi normal, di mana kita tahu bahwa ada namanya kurva normal. Kurva normal ini simetris, jadi sebelah sek negatif dan sek positif, di mana nilai dari sek negatif dan sek positif itu sama, sehingga jadi apabila di sini adalah rata-rata, maka titik puncaknya itu adalah rata-rata di koma 1/tau akar 2pi. Ini adalah dari rumus perapatan peluang, ya. Nah, biasanya itu yang diketahui adalah X, rata-rata, dan tau atau simpangan baku. Sehingga apabila kita mau mencari menggunakan tabel distribusi normal, kita harus mengubah dulu bentuknya ke bentuk tabel, ke bentuk set. Jadi set itu adalah X. X itu adalah variabel normal standar dikurangi mu. Mu itu, sek itu variabel normal, X itu variabel acaknya, mu itu adalah rata-ratanya, dan tau itu adalah simpangan baku variabel acak. Oke, simpangan bakunya. Kita lanjut. Nah, di dalam sebuah distribusi normal, maka kalau di tengahnya ini kan karena dia simetri, maka apabila min A sampai 0 itu akan sama nilainya dengan 0 sampai A. Min A sampai 0 itu nilainya sama dengan 0 sampai A. Oke? Di dalam distribusi normal ada namanya aturan 689599,7. Jadi ini walaupun kita tidak mengubah ke dalam bentuk set, jadi tetap menggunakan variabel acak, itu kita variabel X kita bisa dapatkan nilainya. 68 apabila di tengah ini adalah mu rata-ratanya, sudah itu ini dibatasi oleh satu standar deviasi. Oke, di mana dari jarak satu standar deviasi ini itu besarnya itu adalah 68% sesuai dengan aturannya 68. Sudah itu kalau dua standar deviasi, maka ini adalah 95%. Apabila tiga standar deviasi, maka ini adalah 99,7%. Maka itu kita menggunakan namanya aturan 689599,7. Ya, ini adalah bentuk tabel distribusi normal. Jadi kalau umpama tidak ada di bukunya, boleh dicari di internet. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini berdasarkan tabel distribusi normal. Hitunglah nilai peluang dari set lebih besar dari min 1,72. Di mana kita tahu seperti tadi yang saya jelaskan bahwa apabila min 1,72 nilainya itu akan sama dengan 0 sampai 1,72. Jadi min 1,72 sampai 0 itu nilai atau besarnya itu sama dengan 0 sampai 1,72. Sehingga untuk lebih besar, untuk peluang dari set lebih besar dari min 1,72 itu berarti min 1,72 sampai ke sini. Jadi ini karena dia separuh berarti 0,5 kan simetris. Kanan 0,5, kiri juga 0,5. Jadi kita hanya mencari nilai 1,72 di tabel. Di sini 1,7, kita cari 2, maka kita dapatkan 0,4573. Berarti peluang untuk set lebih besar dari min 1,72 itu min 1,72 sampai 0 dan lebih besar dari 0. Ini adalah 0,4573 tambah 0,5. Kita dapatkan nilai peluangnya 0,9573. Oke. Kita lihat contoh yang lainnya. Apabila P itu antara min 0,72 sampai 0,31, berarti kita mencari peluang di mana nilai seknya antara min 0,72 sampai 0,31. Berarti kalau di kurvanya itu berarti min 0,72 sampai 0,131, maaf. Jadi kita mencari min 0,72 sampai 0 dan 0 sampai 0,31. Berarti sama. Min 0,72 sampai 0 sama dengan 0,72, 0 sampai 0,72. Berarti 0,72. Nilainya 0,6242. Sudah itu 0,31. 0,3, 0,1. Itu 0,1217. Jadi tabel set ini kalau tidak ada di bukunya boleh dilihat dicari di internet ya. Nah, sehingga berarti kita dapatkan, kita jumlahkan, kita dapat 0,3859.
Jadi menggunakan tabel distribusi normal. Oke, saya masuk contoh ketiga. Tadi kita tahu batasannya dari nilai setnya. Sekarang kita sudah tahu nilai peluangnya, kita mencari nilai set yang tidak diketahui. Berarti biasanya disebut mencari nilai K. Oke, nah, diketahui peluang yang antara K sampai 0,72 itu adalah 0,4486. Jadi kita cari dulu 0,72. 0 sampai 0,72. Kita lihat di tabel 0 sampai 0,72. Itu adalah 0,642. Jadi 0,4486 ini lebih besar daripada 0,642. Sehingga batas 0,72 itu dia berada di sebelah kanan, berarti ada juga di sebelah kiri nanti. Oke, berarti dia harus nanti dalam bentuk penjumlahan. Kenapa dalam bentuk penjumlahan? Karena kan kalau umpama kita buatkan dalam kurva normalnya, berarti ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Karena kan ini baru 0,642. Sedangkan totalnya adalah 0,4486. Berarti ada sebelah kiri yang harus kita mencari. Berarti harus ada nilai set. Ya, nilai set yang harus kita cari. Berarti kita gunakan tabel, kita cari, karena kan kita sudah dapatkan bahwa dari K sampai 0 itu adalah 0,1844. Ya, karena kan 0,448 dikurangi 0,2642. Berarti ada sebelah kiri yang harus kita cari, 0,1844 yang ini. Berarti dia adalah 0,4 dan 0,8. 0,48. Jadi setnya itu adalah min 0,48. Oke? Nah, itu kalau umpama nilai peluang yang diketahui lebih besar daripada nilai peluang dari 0,72. Bagaimana kalau dia lebih kecil? Seperti ini. Ya, kalau kita lihat dari tadi yang sama tadi 0,72 berarti 0,2642, sedangkan ini adalah 0,0758. Berarti kita harus kurangi. Kalau tadi kita harus tambah, ini berarti kita harus kurangi. Berarti kan nilai peluang dari 0,72 lebih besar daripada nilai peluang yang diketahui. Berarti kita harus kurangi sehingga kita dapatkan 0,1844. Kalau kita lihat dari kurva distribusinya, berarti bentuknya seperti ini. Di sini 0,72, di sini yang kita belum tahu. Nah, jadi kita kan tadi sudah diketahui 0,1844. Nah, ini berarti 0,48. Berarti K-nya itu adalah 0,48. Oke, jadi kalau umpama berarti nilai peluang diketahui lebih besar dari nilai peluang dari tabel ini, berarti dia harus berada di ruas kiri dan kanan. Tetapi kalau dia lebih kecil, berarti kedua-duanya ada di ruas kanan dan semuanya lebih besar daripada 0. Oke? Kita lihat contoh kelima. Diketahui P. Ditanya peluang dari 40 sampai 70. X-nya, variabel acaknya 40 sampai 70. Untuk rata-rata 50 dan standar deviasi 10. Yang pertama, gunakan tabel distribusi normal. Kita pakai, jadi kita harus mencari nilai set. Nilai set berarti variabel acak dikurang rata-rata bagi simpangan baku, kita dapat min 1. Set satunya, set 2-nya kita dapat 2. Sehingga kurvanya adalah dari min 1 sampai 2. Oke? Nah, kita lihat tabelnya. Tabelnya 1, 0,3413. Berarti ini 0,3413. Min 1 sampai 0. Sudah itu yang 2, 0,4772. Berarti 0 sampai 2, 0,4772. Sehingga peluang yang kita dapatkan adalah 0,8185. Oke? Berarti ini adalah 0,8185. Lantas bagaimana kalau kita gunakan aturan 89599,7? Mari kita lihat. Untuk B, berarti rata-rata 50. Standar deviasi, simpangan baku 10, berarti dia berjarak 10. Berarti bertambah 10, 60, 70, 80. Berjarak 10, berarti 40, 30, 20. Yang bisa kita ketahui dulu adalah untuk 68%-nya, karena satu standar deviasi. Berarti 40 sampai 60. Berarti satu standar deviasi.
Berarti untuk 40 sampai 60 itu adalah 68%. Yang kita mau cari itu adalah 60 sampai 70. Kan dia pertanyaannya 40 sampai 70. Berarti kita dapatkan untuk 60 sampai 70 berarti 95 kurang 8 bagi 2 berarti 13,5%. Sehingga kalau 40 sampai 70 itu berarti 68% ditambah 13,5%, 81,5%. Jadi waktu kita menggunakan aturan 68, 95, 99,7, kita dapatkan peluangnya adalah 0,815. Jadi ini dia ada beda sedikit karena sudah pembulatan di 95. Di 95 ini harusnya untuk dua standar deviasi 95,5 lebih, ya. Oke. Sampai di sini apa yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang tidak diketahui yang kurang jelas, boleh menghubungi saya di nomor HP saya atau nomor WA saya. Saya harap semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.